Salah satu subtes di tes CPNS yang sering ngabisin waktu adalah tes intelijensi umum. Gak usah lama-lama teman-teman, langsung aja kita akan membahas soal-soal terbaru untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Spesial banget, di video kali ini kita akan membahas soal-soal terbaru yang ada di SKD CPNS yang udah diteskan tahun kemarin. Ini berdasarkan dari pengalaman para siswa yang sudah tes. Wes, gak usah lama-lama, siapin alat tulisnya. Kita bahas bareng-bareng soal TIU terbaru. Yuk kita mulai. Soal pertama, modelnya yang keluar di soal TIU kemarin adalah pengisian tempat atau pengisian posisi, seperti model nomor 1. Ini adalah bentuk sederhananya teman-teman. Artinya teman-teman harus bisa mengerjakan model-model yang seperti nomor 1. Bisa aja nanti ketika tes soalnya akan lebih sulit daripada soal nomor 1 ini. Oke, aku bacain teman-teman yang komen di kolom chat ya. Di sebuah kasir minimarket sedang terdapat antrian. Ratu antri dan berada di posisi antara Tiara dan Widi. Sedangkan Widi antri sebelum Yulis dan sesudah Ratu. Urutan antri dari paling depan adalah. Nah, teman-teman siapin dulu posisinya. Misalkan ini dari paling depan seperti ini. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, oke, ada 4 orang. Nah, tadi kita punya Ratu antri dan berada di posisi antara Tiara dan Widi. Misalkan gini, Ratunya di sini, bisa aja ini Tiara, ini Widi. Atau bisa juga kemungkinannya seperti ini. Ini Ratu, ini Widi, ini Tiara. Jadi ada dua kemungkinan karena dia berada di antara Widi dengan Tiara. Kemudian mana yang akan kita pakai? Kita akan coba baca kalimat berikutnya. Sedangkan Widi antrinya sebelum Yulis, berarti Yulis dulu. Kalau ini misalkan depan, berarti Yulis lebih dulu daripada si Widi. Berarti kita tulis di sini ya. Sedangkan Widi antri sebelum Yulis, kemudian sesudah Ratu. Berarti Widi sebelum Yulis, Widi dulu, baru di sini baru Yulis, gitu kan ya. Oke. Berarti yang pertama ini tidak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Karena setelah Widi itu harusnya Yulis, tetapi di bagian kemungkinan pertama itu Widi, Ratu, sama Tiara. Berarti ini nggak mungkin. Berarti yang mungkin adalah Widi kemudian Yulis. Karena di sini ada keterangan Widi antri sebelum Yulis. Berarti Widi, Yulis, dan sesudah Ratu. Berarti pas. Widi itu antri sebelum Yulis, ya kan? Kemudian dia sesudahnya Ratu. Berarti Ratu dulu, baru Widi. Nah, berarti susunan yang teman-teman dapatkan yang terbaik adalah yang ini, yang sesuai dengan teksnya. Yang ini bukan susunan terbaiknya. Nah, maka kita tinggal sesuaikan. Nanti kalau tes seperti itu ya, kalau ada soal posisi urutan seperti ini, Tiara, Ratu, Widi, Yulis, perbanyak latihan terus. Kita akan temenin teman-teman untuk membahas soal-soal yang berkualitas, sehingga nanti teman-teman juga waktu tes dapat soal-soal yang relevan, yang mirip dengan tes asli ya. Maka jawabannya yang C. Oke, ini masih soal sederhana ya, konsepnya masih sederhana teman-teman untuk mengerjakan soal-soal terbaru ya. Oke, di Alfaiz 1 selalu C, kita yel dulu teman-teman. 1 di Alfaiz selalu C, karena C itu cinta. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih buat kalian semuanya yang sudah subscribe, udah like, udah share, udah dukung Alfaiz. Semoga yang pertama berkah buat kita semuanya ya. Atas dukungan teman-teman, terima kasih. Semoga channel Alfaiz bisa menjadi channel pendidikan yang berkualitas, yang membahas soal-soal terbaru, relevan, dan semoga bisa ngebantu teman-teman semuanya. Amin. Lanjut. Soal nomor 5 ini adalah model tabel hubungan X dengan Y, di mana soal terbaru itu sudah menggunakan model-model pilihan seperti A, B, D, E ini teman-teman. Nah, berarti teman-teman nanti akan mengerjakan menggunakan Alfaiz hubungan cinta. Sekarang aku bacain soalnya dulu ya. Setiap hari ada 5 kapal pengangkut ikan yang berlayar melewati pelabuhan di dekat kota. Setiap kapal ya mampu membawa 20 kuintal ikan segar. Nah, ini adalah keterangan. Keterangan inilah yang akan teman-teman pakai untuk menghitung nilai dari salah satu X atau Y yang belum ditentukan, gitu ya. Nah, X-nya sudah ada 100, maka Y-nya itu berapa kan? Nanti teman-teman cek manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dengan Y berdasarkan informasi yang diberikan. Berarti keterangan dulu. Nah, setiap kapal berarti satu kapal itu bisa membawa 20 kuintal.
Kalau ada 5 kapal, berarti kan tinggal gimana Kak? Berarti tinggal kita hitung di sini. Berarti kita hitung nih ya. Nanti kita buat 1/5 perbandingan senilai ya Kak. 20 per Y kali silang boleh, berarti Y-nya adalah 100 kuintal. Nah, di soal tes SKD kemarin ya, ada soal tentang satuan-satuan. Maka teman-teman harus ingat, 100 kuintal itu berapa ton? Karena di Y-nya mintanya dalam bentuk ton. Berarti Y itu sama dengan 10 ton. Nah, berarti kita bandingkan nih 10 ton. Oke, Kak, berarti X banding Y itu adalah 100 berbanding 10. Alfaiz hubungan cinta yang sering aku share ke kelas online ya. Kemudian nanti akan aku bahas juga di buku Alfaiz yang terbaru ya teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja Kak. Gunakan Alfaiz hubungan cinta 100 banding 10. Kita sederhanakan menjadi 10 banding 1. Angka 10 banding 1 yang akan kita ujikan ke pilihan jawaban. Contoh, aku menguji yang A. 2X kurang dari 3Y. Maka substitusikan saja, berarti 2 kali 10 kurang dari 3 kali 1. 20 kurang dari 3. Nah, ini salah. Ya, harusnya 20 lebih dari 3. Maka opsi A salah. Nanti teman-teman cek, misalkan teman-teman sudah ngecek yang B, yang D, yang E. Oke, sekarang aku mau ngecek langsung aja. Aku akan mengecek bagian yang D, teman-teman. Kita cek yang D. Kita punya setengah X sama dengan 5Y. Masukin aja, boleh 100 banding 10 atau 10 banding 1. Karena ini perbandingan, jadi boleh. Selama opsi perbandingan, selama model soalnya perbandingan, itu boleh teman-teman ya. Berarti setengah kali 10 sama dengan 5 kali 1. 5 sama dengan 5. Berarti persamaannya benar. Kalau benar jawabannya yang D. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mengerjakan soal-soal yang terbaru. Harapannya teman-teman sering latihan biar terbiasa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah soal terkait pekerjaan. Oke, silakan teman-teman yang mau komen dulu untuk soal nomor 3. Komen di kolom chat boleh atau kolom komentar. Silakan. Kak, suatu proyek yang dikerjakan oleh 4 orang pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari. Ini adalah keterangan yang teman-teman gunakan. Ya, kemudian keterangan itu teman-teman pakai lagi untuk menjawab atau mencari nilai Y-nya, kemudian dibandingkan dengan nilai X-nya. Monggo teman-teman boleh. Kak, suatu pekerjaan kan 4 orang ya Kak ya. Kemudian dia bisa nyelesain dalam waktu 15 hari. Tambahan orangnya yang ditanya Kak. Yo, silakan tambahan orangnya, hati-hati. Berarti kita belum nyari Y-nya. Misalkan ini kita nyari karena ini udah ada X, udah ada Y, aku coba pakai huruf A orang ya, dalam waktu 6 hari kita cari. Nah, di Alfaiz sudah pernah aku sampaikan ya, untuk menentukan perbandingan tak senilai, kita lihat ini tenaga, orang itu tenaga, hari itu waktu ya, seperti yang udah aku jelaskan di kelas online lengkap ya. Maka Alfaiz AAB teman-teman ya. Yaitu apa? Yaitu persamaan atas yang lurus ini ya, persamaan atas kali atas, kemudian dibagi dengan persamaan yang bawah. Berarti aku punya 4 kali 5 dibagi 6. Kita coret ya. 15. Kita coret. Sama-sama bagi 3, misalkan ketemu 2, ketemu 5. Ternyata masih bisa kita bagi lagi. Ya, kita bagi lagi. Coret-coret, ternyata ini 2, berarti A-nya ketemu 10. Nah, A itu belum selesai. Ya, A itu adalah pekerjanya, sedangkan yang diminta tambahan orang agar selesai 6 hari. Karena tambahan berarti rumusnya awalnya 4 orang menjadi 10 orang, berarti 10 dikurang 4 ketemunya 6. Yang dibandingkan adalah X banding Y, 9 banding 6. Aman semuanya sampai sini? Oke, silakan. Boleh komen bareng-bareng yuk di kolom chat. Jawabannya apa? Oke, silahkan gunakan Alfaiz hubungan cinta. Langsung aja, langsung sama-sama bagi 3. 3 banding 2 yang mana? Jawabannya adalah yang tes. Oke, jawabannya adalah yang E. Kita lihat ya, kita ujikan. E itu sama dengan 3X lebih dari 2Y. Kita masukkan angkanya. 3 kali 3. Boleh nggak Kak aku pakai yang 9 banding 6? Boleh ya, karena ini perbandingan jadi boleh aja. Lebih dari 2 kali 2. 9 lebih dari 4, jawabannya yang E. Oke, soal-soalnya mantep, hot ya, mengasah kemampuan teman-teman juga, model-model juga terbaru. Jadi kita akan terus membahas soal-soal model terbaru ya, mirip dengan tes asli kemarin, sehingga teman-teman makin siap, makin mantap belajar sama Alfaiz ya. Nggak cuma di UTBK yang sangat mirip dengan tes asli, nggak cuma di BUMN yang mirip dengan tes asli, kita juga mengadopsi soal-soal terbaru yang sudah diujikan kemarin, sehingga nantinya 2024 soal kita akan bisa lebih mirip dengan soal tes asli. Semangat semuanya. Oke, satu lagi penting, kalau teman-teman pengen join ke grup tele bisa hubungi di
Instagram Privat Al Faiz ya, atau teman-teman pengen belajar video pendek, ada soal, kemudian ada pembahasannya, langsung ke TikTok Privat Al Faiz ya, lengkap di situ. Teman-teman nanti bisa diskusi juga, atau kita akan bahas soal-soal konsep dasar TIU biar makin mantep. Semangat ya, lanjut. Oke, selain soal-soal tadi ya, pecahan, kemudian hubungan X sama Y, ada juga soal terkait analogi kata. Nah, analogi kata ini teman-teman nanti diberikan kata-kata seperti ini, nanti teman-teman akan cari mana analogi yang paling tepat. Contoh, singa memiliki kumis dan surai. Hubungan objek pada kalimat tersebut sama dengan apa? Objeknya adalah kumis sama surai. Nah, ini tuh apa hubungannya? Ternyata ini adalah bagian yang atau anggota tubuh yang terletak pada kepala singa. Ya, kumisnya singa, surai itu rambutnya gitu. Nah, berarti analoginya harus sama. Keduanya adalah bagian dari si singa, bagian dari subjeknya. Kemudian keduanya punya, apakah hubungannya? Keduanya terletak di kepala. Nah, kita lihat. Paruh dan taji memang bagian dari ayam, tetapi tidak terletak di kepala karena taji itu adalah tanduk di kaki ayam. Lebah memiliki antena dan mata besar. Keduanya adalah bagian dari lebah dan terletak pada kepalanya. Oke, kita simpan. Merpati sayap paruh. Oke, sayap paruh nggak terletak, ini sayapnya. Jangkrik kaki trakea juga enggak. Kucing taring kakar juga enggak. Maka cocok analoginya yang mana teman-teman? Jawabannya yang B. Lanjut. Oke, kalau teman-teman sering nonton Al Faiz ya, baik dari UTBK, BUMN, insya Allah teman-teman ya akan lebih mantep. Kenapa? Karena aku ngomongnya nggak selalu dengan omongan saja, tetapi aku selalu memberikan bukti, memberikan data yang nyata ya. Inilah testimoni teman-teman seluruh Indonesia. Setiap video BUMN, UTBK, kemudian CPNS itu video-video terbaru itu rata-rata semuanya ada testimoninya teman-teman, ada pendapatnya, ada komentar teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di Instagram ya ada yang komen juga. Soal ini muncul pas aku SKD kemarin kak. Soal ini muncul pas aku SKD kemarin kak. Ya alhamdulillah kita bahas model-model soal terbaru ya, sesuai dengan tes asli yang teman-teman bakal kerjakan nantinya gitu ya. Selamat siang Kak Faiz. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk bimbingannya selama ini. Saya berhasil lolos SKD CPNS dengan skor 413. Ini adalah channel pertama saya yang saya tonton materi SKD karena saya baru mempersiapkan semuanya setelah saya lulus SMA, dan saya nggak ngerti SKD itu apa, soalnya apa saja, tapi perlahan saya pelajari semua. Walaupun pada tes pertama, tes SKD saya gagal, namun saya tidak menyerah dan mencoba kembali di SKD CPNS 2023. Alhamdulillah dengan nilai yang cukup baik ya. Terima kasih teman-teman juga sudah mempercayakan bareng sama Al Faiz ya. Oke, sehat selalu, sama-sama Kak. Semoga berkah, semoga konten edukasi yang kita berikan juga berkualitas. Berikutnya Kak, ada juga dari Instagram ya, kita nggak tunjukin namanya ya. Assalamualaikum Kak, alhamdulillah aku lulus SKD. Aku mengucapkan terima kasih untuk Kak Faiz dan tim karena udah mengadakan banyak pelatihan online, YouTube, IG, juga TikTok. Terima kasih juga untuk Theo Al Faiz yang sudah aku ikutin dari 4 sampai 9 soal dan tingkatan kesulitannya mirip-mirip seperti SKD kemarin. Jadi kalau kemarin ada orang woro-woro, itu bukan cuma sekali. Dulu sebelum tes SKD ini ada yang woro-woro ya. Ada yang menjatuhkan bimbel X, bimbel Y, bimbel Z, dan Al Faiz dibawa-bawa, katanya Al Faiz itu soalnya nggak masuk. Tapi teman-teman alhamdulillah Masya Allah ya, testimoni teman-teman itu bukti nyatanya, dan masih banyak testimoni yang lainnya ya. Jadi soal-soal Al Faiz sangat mirip. Bahkan BUMN itu kemarin ada yang komen, jangan-jangan Al Faiz yang buat soalnya ya, karena mirip banget. UTBK 2024 ada yang bilang, ini jangan-jangan yang buat soal UTBK Al Faiz karena mirip banget. Dan ini buktinya untuk soal SKD. Nanti kita akan lihat di SKD tahun 2024, kita selalu menggunakan standarisasi soal-soal terbaru supaya teman-teman belajarnya makin mantep. Semangat semuanya. Di website Al Faiz sudah ada, dan aku juga buka kelas online dan akan kita mulai di awal Juli. Oke, silakan. Bonus dari buku ini, bukunya sangat lengkap, sangat tebal ya. Materi-materinya juga terupdate, terbaru banget. Jadi kita tunggu di kelas online bareng sama aku, dan bonus tryout yang sangat terbaru dan hot yaitu TO7. Semangat semuanya, kita lanjut. Oke, selain itu ada juga terkait soal silogisme yang modelnya seperti soal nomor 5. Setiap pelajar adalah orang cerdas. Orang yang cerdas memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Abizar adalah seorang pelajar. Nah, ketika ketemu soal silogisme seperti ini, baiknya teman-teman menggunakan rumus biar makin aman. Silahkan komen di kolom komentar. Jawabannya apa? Setiap pelajar adalah orang yang cerdas. Setiap orang yang cerdas adalah orang yang berpikir kritis. Abizar itu adalah P, yaitu Abizar adalah seorang yang pelajar gitu, seorang pelajar. Maka Abizar ya, karena ada hubungan PQR ya dengan jawaban PR. Ketika Abizar itu P, maka Abizar itu juga pasti R. Dia akan berpikir kritis. Maka cari, itulah jawaban kesimpulan dari premis-premis atau pernyataannya. Jawabannya yang B. Oke,
Harapannya dengan teman-teman mengenal soal-soal terbaru seperti ini, nanti waktu tes nggak kaget lagi dan semakin siap untuk ikut tes di SKD tahun ini ya. Amin. Lanjut. Selain itu, ada juga materi terkait 9 kotak ya, modelnya seperti ini. Kadang nanti pertanyaannya di sini, kadang di sini, bisa aja di sini, tergantung sama model soalnya. Boleh teman-teman, silakan. Sambil teman-teman jawab, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, udah like, udah share, udah dukung kita. Aku ingetin juga teman-teman jangan lupa aktifin loncengnya, biar nanti kalau teman-teman sudah subscribe, teman-teman ketika aktifin lonceng, aku upload video baru atau aku ngadain kelas live gratis, teman-teman bisa ikutan join ya. Oke, kita lihat di sini putih, kemudian agak abu-abu ini sama hitam di sini. Maka kita lihat polanya segitiga, lingkaran, kotak. Lingkaran, kotak, segitiga, kotak, segitiga. Maka jawaban sini harus lingkaran. Jawabannya antara A, B, C, D, E. Tetapi kita belum menemukan yang warna putih. Maka jawabannya adalah B, C, dan E. Jadi main eliminasi seperti itu. Nah, sekarang teman-teman, kita akan lihat bagian bawah. Di sini ada lingkaran, kotak, kemudian kosong. Ya, di sini ada kotak, ada kosong, berarti harus ada lingkaran hitam. Lingkaran hitam di bagian kiri itu cuma terdapat di C, maka langsung yang lainnya tereliminasi. Gitu ya. Jadi cara menjawabnya yang pertama adalah fokus kepada salah satu elemen. Kemudian ketika sudah didapatkan, maka yang kedua adalah eliminasi jawaban-jawabannya. Setelah dieliminasi, maka langsung apa? Cek opsi lagi. Opsi. Nah, cek optionnya lagi, mana kira-kira option yang memenuhi dari yang ditanyakan. Jawabannya yang C. Lanjut. Oke, soal nomor 7 ini juga merupakan soal 9 kotak, tapi yang ditanya di bagian atas. Aku berharap banget teman-teman ini bisa ngerjain, dan aku pengen teman-teman juga memberikan alasan kenapa jawabannya A, kenapa B, kenapa C, kenapa D. Tulis jawabannya di kolom komentar. Makasih teman-teman, jangan lupa gunakan buku Al-Faiz karena kelasnya akan segera mulai ya. Ini gratis dari buku dan ada bonus tryout yang sangat hot buat teman-teman ya. Makasih semuanya, sampai jumpa. Makasih sudah subscribe, udah like, udah share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat teman-teman.